Untuk kasus minggu ini bisa dibilang agak aneh nih. No, ini bukan seperti video malam Jumat yang kemarin ya, yang saking anehnya itu malah menjadi mengerikan. Enggak, kali ini kebalik. Saking anehnya, kasus kejahatan kali ini ujung-ujungnya malah jadi nggak mengerikan. Bahkan kasusnya ini tuh diteliti dan juga diangkat ke berbagai macam series TV atau film. Yes, kebanyakan kasus yang gue ceritakan itu begitu sadis, begitu buas, liar, horor, pokoknya mengerikan banget lah. Sampai-sampai kita nih sebagai publik itu kadang geram atau gregetan dengan pelaku. Tapi untuk kasus ini, enggak cuy. Bahkan korban dari kasus ini malah jatuh cinta dengan pelaku. Singkat cerita, ada sebuah kasus perampokan yang terjadi di sebuah bank di mana si perampoknya itu menyandra banyak orang selama berhari-hari. Begitu diselamatkan, para korban itu bukannya gembira ya, tapi malah kangen-kangenan dengan pelaku. Bahkan ketika pelaku udah masuk ke penjara, korbannya ini malah ramai-ramai menjenguk pelakunya. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1973, di pagi hari yang cerah di kota Stockholm yang ada di Swedia, seluruh masyarakat sedang beraktivitas seperti biasanya. Sedikit background ya, Swedia pada tahun 70-an itu bisa dibilang bagaikan negara tapi juga desa yang sangat besar. Negaranya ini cukup luas dengan berbagai macam keindahan alam yang masih asri. Gak banyak hal yang terjadi, hidupnya itu semua pada aman, penduduknya juga terbilang sedikit. Satu negara itu bahkan cuman ada 8 juta orang aja. Kalau gue boleh bandingkan ya, menurut Google, kota Jakarta pada tahun 2020 penduduknya itu tercatat 10 juta orang. Nah ini di Swedia, di satu negara itu penduduknya 8 juta orang. Bisa dibilang satu kota Jakarta masih banyakan penduduknya daripada satu negara Swedia. Gak banyak hal juga yang terjadi di sana. Satu-satunya hal rame yang pernah terjadi di Swedia pada tahun 70-an adalah kerusuhan demo besar antara pemerintah dan masyarakat gara-gara beberapa pohon yang ingin ditebang. Bayangin, pemerintah dan masyarakat itu berantem gara-gara pohon. Kayak, wow, pohon loh. Gue tahu kalau pohon itu penting, tapi kok jadi demo besar-besaran? Kalau gue boleh simpulkan ya, Swedia itu adalah satu negara yang damai banget. Sampai-sampai saking damainya, dari info yang gue dapatkan, malah jadi membosankan. Sampai pada tanggal 23 Agustus tahun 1973, di sebuah bank yang bernama Sveriges Kreditbanken yang ada di kota Stockholm kedatangan tamu spesial. Pagi itu tiba-tiba aja ada seorang pria dengan aksen Amerika ini masuk ke dalam bank, mengeluarkan senjata api dari jaketnya lalu menodongkan senjatanya ke langit-langit. Pas itu pria berkata dengan suara lantangnya ya, "Bank ini akan gua rampok." Nah, orang-orang yang ada di bank pagi itu pada cuek, ada yang gak denger, ada yang masih ngantuk, ada yang sibuk sendiri. Pokoknya si perampoknya ini tuh kayak tidak diperhatikan. Kayak, ngapain sih lo pagi-pagi berisik banget? Merasa dicuekin ya, perampoknya ini menembakkan beberapa peluru dari senjatanya ke langit-langit. Otomatis orang-orang yang ada di bank langsung ngebangun, kaget dan ketakutan karena, oh ini ternyata beneran mau ngerampok tuh. Pas itu juga orang-orang yang ada di bank semuanya memperhatikan pria ini. Nah, penampilan orang ini bisa dibilang agak aneh nih. Jadi dia kayak berusaha menyamar, tapi penyamarannya tuh kayak gagal, kayak nggak cocok atau makainya tuh nggak bener. Penampilan prianya itu menggunakan wig, make up, kacamata, dan kumis yang baru aja diwarnain. Selain itu juga di tangan kirinya terdapat tas modelan koper yang nanti diketahui berisi radio, tali tambang yang besar dan panjang, serta bahan peledak yang daya ledaknya cukup dahsyat. Ketika pria ini menembakkan senjatanya dan orang-orang mulai notice, beberapa orang ini mulai panik dong. Pria ini dengan cepat langsung menyandra orang-orang yang ada di lobi bank. Di antara banyak orang yang disandra, ada 4 orang yang bener-bener disekap banget. 4 orang tersebut adalah 3 orang wanita dan 1 orang pria teller bank. Nah, pas lagi panik begini ya, ada salah satu teller bank
yang mencet silent alarm di mejanya. Silent alarm buat lo yang belum tahu adalah semacam tombol yang dipencet itu bakalan muncul sebuah alarm tapi silent, tidak bersuara. Gunanya silent alarm ini adalah untuk memperingati langsung kepolisian terdekat bahwa ada suatu kejadian darurat nih di sebuah bank. Gak lama setelah silent alarm dipencet, muncul nih polisi dari pintu depan. Tapi cuman satu doang, bener-bener satu orang doang. Pas itu ya si perampok yang notice dengan polisi yang baru aja hadir nih diem-dieman tuh ngelihat ke arah polisi. Polisinya juga diem-dieman melihat ke arah si perampok yang lagi megang senjata. Bisa dibilang mereka kayak diem-dieman gitu, bagaikan dua cowboy yang lagi mau duel. Pas lagi diem-dieman, orang-orang yang ada di bank mengira bakalan ada adu tembak nih di antara perampok dan juga polisi. Secara dua-duanya megang senjata. Ternyata bukannya malah saling tembak. Si perampok ini malah bilang, banknya ini lagi saya rampok ya, dan orangnya lagi saya sandra. Bapak mau negosiasi sama saya nggak? Lalu si polisinya menjawab, oh bukan pak, tapi saya bisa menghubungi kantor pusat kepolisian kalau bapak mau negosiasi. Ya udah deh, si perampok ini kayak mempersilahkan polisi untuk masuk ke bank, naik ke lantai atas yang ada di lobi dan menelepon kantor pusat kepolisian. Jujur, pas gue membaca kasus ini ya, sama seperti orang-orang yang lagi disandra, gue berekspektasi akan ada adu tembak-menembak yang sengit tuh di antara polisi dan perampok. Tapi ternyata enggak cuy, mereka berdua kayak ngobrol santai aja dan terbilang sopan gitu. Kayak, tunggu deh, bukannya perampokan itu biasanya beringas ya, pada sadis ya. Kayak satu kasus perampokan di Jepang yang pernah gue ceritain beberapa waktu yang lalu. Itu heboh banget karena di awal kasus aja ini udah seru. Sedangkan yang ini kok kayak sepi banget nih. Pas polisi lagi menelpon, tiba-tiba aja dari lantai 2 ada satu orang polisi yang ternyata diam-diam menyusup masuk ke dalam bank. Pas itu polisi ini turun dari tangga, mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke perampok. Nah, pas polisi mau nembak, ada satu wanita yang disandra ini berteriak, "Jangan tembak." Perampok ini notice dengan teriakan ini, dia langsung balik badan dan menembak balik ke arah polisi. Polisi yang kaget ini sempat terserempet peluru tembakan di tangannya dan senjatanya pun terlepas. Karena terluka, mau nggak mau polisinya itu naik lagi ke lantai atas. Nah, di sini udah mulai aneh lagi nih. Mestinya kan si wanita yang lagi disandra itu diem-diem aja, nggak usah comel. Ini kok malah ngasih tahu ke perampoknya kalau polisi mau nembak. Gak lama kemudian polisi yang lagi nelpon ini turun dan bilang ke perampok kalau sebentar lagi kepala kepolisian bakalan OTW ke sini. Si perampok ini kan bete ya karena dia tadi tuh mau diserang sama temennya polisi yang lain tuh. Di momen ini si perampok meminta polisi untuk berjoget dan menyanyikan lagu supaya si perampoknya gak bete. Polisinya rada bingung ya, kayak, joget? Nyanyi? Awalnya dia nggak mau, tapi karena polisinya ini sedang berhadapan dengan perampok yang lagi menodongnya, mau nggak mau dia joget tuh dan nyanyi dengan harapan si perampoknya terhibung. Anyway, setelah selesai joget dan bernyanyi, si perampok itu menyuruh polisi untuk membawa keluar dong orang-orang yang ada di bank. Semua orang yang ada di bank itu keluar dong dari gedung bank bersama dengan polisi, kecuali 4 orang yang tadi. 3 orang wanita dan 1 orang pria teller bank. Jadi si perampok ini cuma mau menyandra 4 orang aja, nggak mau banyak-banyak. Gak lama kemudian muncul nih beberapa mobil polisi berhenti di depan bank. Mereka semua pada ngambil posisi dan pas mereka melihat banyak sandera yang keluar dari bank, mereka langsung bergegas tuh menjemput para sandera. Di saat yang bersamaan juga, polisi yang di luar tuh berusaha mengidentifikasi siapa nih perampok banknya. Dan ketahuan deh siapa yang sekarang lagi merampok bank. Ternyata pria misterius yang sedang merampok bank ini adalah orang yang gak asing buat kepolisian atau penegak hukum di Swedia. Orang tersebut bernama Jan-Erik Olsson. Diketahui ya, Jan-Erik adalah seorang warga Swedia yang hobi banget keluar masuk penjara. Dia memiliki track record sebagai kriminal karena pernah melakukan berbagai macam kejahatan. Pas itu polisi menemukan sebuah info yang menarik nih. Ternyata statusnya Jan-Erik pada saat sedang merampok bank adalah narapidana. Kalau Jan-Erik statusnya masih sebagai narapidana, seharusnya dia kan ada di dalam penjara dong. Kok sekarang dia malah ngerampok bank? Di saat yang bersamaan juga, polisi mengetahui bahwa walaupun Jan-Erik statusnya adalah narapidana, dia pada hari tersebut lagi libur. Libur? Kok narapidana bisa libur? Setahu gue ya, narapidana itu nggak dapat hari libur deh. Liburnya narapidana itu
Gimana sih konsepnya? Jadi diketahui ya, di negara Swedia ada sebuah hari yang bernama Hari Furlov. Furlov adalah sebuah hari di mana seorang narapidana itu mendapatkan cuti kurungan atau libur. Di hari libur ini, narapidana bisa keluar dari penjara, menghirup udara bebas, pergi ke publik, dan libur. Biasanya narapidana yang mendapatkan hari libur itu diperbolehkan pergi ke suatu tempat dalam radius tertentu dan juga pastinya diawasi oleh kepolisian. Nah, pas hari itu, Jan Erik itu seharusnya udah balik lagi nih ke penjara untuk menjadi narapidana lagi. Tapi dia memutuskan untuk tidak balik lagi ke penjara dan merampok bank untuk mendapatkan duit yang banyak supaya dia bisa kabur ke luar negeri. Dari informasi yang gue dapatkan juga, satu alasan lain kenapa Jan Erik ingin merampok bank adalah karena dia ingin mendapatkan pengalaman yang menegangkan. Lo dari sini udah merasa aneh belum dengan kasus ini? Atau apa cuman gue doang? Beberapa jam setelah Jan Erik memulai perampokan, gedung Bank Sveriges Kreditbanken ini udah dikepung lebih dari 1 batalion polisi dan juga banyak banget nih sniper di sekitaran luar bank. Polisi juga membuat semacam markas gitu di lantai 2 gedung bank. Polisi pun bersiap-siap nih untuk menyerbu masuk ke dalam bank. Pas polisi mau masuk, ternyata dari dalam bank Jan Erik mengeluarkan beberapa tembakan yang mengarah ke polisi yang mau masuk. Otomatis polisi yang mau masuk ini mundur lagi dong. Dikarenakan gak banyak hal yang bisa dilakukan polisi pada momen ini ya, mereka mulai tuh negosiasi kepada Jan Erik. Dari hasil negosiasi ini, Jan Erik meminta 2 pistol, 2 rompi anti peluru, 2 helm, dan uang sejumlah kira-kira 3 juta Swedish krona atau sekitaran 4,5 miliar rupiah, mobil Ford Mustang, dan yang paling aneh lagi adalah dia meminta teman satu penjaranya untuk hadir ikutan dalam perampokan bank ini. Teman satu penjaranya ini bernama Clark Olofsson. Sedikit info tentang Clark Olofsson ya. Jadi sejak tahun 1960-an sampai 1970-an, dia adalah seorang kriminal yang hobinya juga keluar masuk penjara. Awal mula kejahatannya adalah ya kejahatan ringan seperti mencuri buah-buahan dari petani. Dia selalu aja berhasil kabur tuh dari kejaran polisi, tapi pada akhirnya ketangkap juga dan akhirnya dipenjara. Walaupun begitu, dia berhasil kabur dari penjara dan melakukan tindakan kriminal lagi. Pas ini skill kejahatannya meningkat tuh. Yang tadinya mencuri sekarang merampok dan juga melakukan kekerasan kepada kepolisian atau penegak hukum. Selain itu juga skill dia untuk kabur itu meningkat. Dia sempat kabur dari polisi sampai ke luar negeri. Waktu itu ke negara Jerman Barat. Tapi pas sampai di sana, karena dia statusnya adalah buronan internasional ya, kepolisian pun meningkatkan skill mereka dan akhirnya Clark ditangkap dan dipenjara. Pas di penjara, Clark ditempatkan satu sel bersamaan dengan Jan Erik. Di dalam penjara inilah Clark kayak berbagi cerita tentang kejahatannya. Pas itu Clark kayak mengglorify atau mengagung-agungkan kejahatannya dan juga keseruannya ketika melakukan pencurian atau perampokan. Jan Erik yang mendengar ceritanya Clark ini semakin lama, wah semakin kesuges nih. Ya udah deh, karena udah tersuges banget ya, Jan Erik pas dia mendapatkan hari liburnya dia memutuskan untuk merampok bank dan meminta kepolisian untuk Clark join aksi perampokan bank ini. Nah, kalau lu pikiran polisi bakalan menolak mentah-mentah seluruh permintaannya Jan Erik, well, itu nggak aneh. Cuman kalau nggak aneh, nggak nyambung nih sama konsep channelnya Ewing HD. Pada kenyataannya ya, pas itu pihak kepolisian mengabulkan dong semua permintaannya Jan Erik. Tapi itu membutuhkan waktu ya. Jadinya Jan Erik dan polisi mesti saling pengertian dan bersabar. Beberapa jam kemudian polisi ngasih tuh tas berisi pistol, helm, dan juga rompi anti peluru. Jan Erik menerima tuh seluruh isi tas dan mulai menggunakan helm dan juga rompi anti pelurunya. Selanjutnya polisi memberikan tas yang berisi uang permintaan Jan Erik. Pas Jan Erik terima, dia notice kalau uangnya ini adalah uang cetakan baru dan nomor serinya itu berurutan. Menurut dia, uang cetakan baru dan nomor seri yang berurutan itu mudah dilacak. Maka dari itu, Jan Erik menolak tas berisi uang ini dan meminta lagi tas yang isinya uang dengan cetakan lama dan nomor seri yang random. Lalu beberapa jam selanjutnya datanglah orang yang dinantikan oleh Jan Erik. Pas itu Clark datang nih sambil juga dikawal oleh banyak polisi. Para polisi lalu melepaskan borgolnya Clark dan mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam bank. Gabung lo sana sama Jan Erik. Pas mereka berdua ketemuan ya, mereka kayak pelukan gitu, bagaikan sahabat yang udah lama gak ketemu. Nah, kalau lo berpikiran setelah semua permintaannya Jan Erik dipenuhi, terus sandranya bakalan dibebaskan, enggak cuy, justru Jan Erik ini malah semakin besar kepala dan untuk beberapa hari selanjutnya banyak kejadian aneh yang semakin lama semakin aneh.
Pada hari kedua semenjak perampokan dimulai, di sekitaran gedung itu udah ada banyak orang. Di sana ada banyak wartawan, kameramen, media massa. Pokoknya orang-orang dari media itu udah berkumpulan di sekitaran bank. Bahkan ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Swedia, diadakan semacam tayangan live di TV yang meliput aksi perampokan ini selama 24 jam penuh. Selain itu juga, berbagai macam stasiun radio juga melakukan siaran perihal perampokan ini. Nah, perhatian polisi pas itu terbagi menjadi dua. Satu perhatiannya terfokus kepada perampok bank yang dilakukan oleh Janerick dan Clark. Mereka kayak berusaha tuh mencari strategi dan juga melakukan tindakan untuk menghentikan aksi perampokan. Satu perhatiannya lagi terfokus kepada orang-orang media. Orang-orang media ini kayak pada berebutan ingin mewawancarai pihak kepolisian. Pas wawancara ya, polisi kayak membeberkan secara rinci tuh bagaimana pendapat dan juga bagaimana strateginya mereka. Tapi begitu mereka melakukan strateginya, begitu mereka beraksi bergerak ya. Pihak kepolisian bingung, kok mereka bisa tahu nih strategi mereka? Apakah mereka berdua jangan-jangan indigo, bisa meramal masa depan, atau bagaimana nih? Ternyata yang menonton dan juga mendengar siaran langsung tentang wawancara polisi itu nggak cuman seluruh warga Swedia, tapi juga Janerick dan Clark. Jadi di dalam bank, Janerick dan Clark itu ternyata lagi santai-santai nonton TV sambil juga dengerin radio. Setiap kali polisi diwawancarain, Janerick dan Clark itu perhatikan betul tuh strategi yang sedang dibeberin dan yang bakalan dilakukan oleh polisi. Pas itu juga, Janerick dan Clark kayak memblokir duluan nih strateginya. Alhasil strateginya polisi itu menjadi tidak efektif nih. Walaupun begitu, ada satu strategi polisi yang terbilang efektif ya. Jadi pas itu polisi kayak mendatangkan seorang psikiater senior yang bernama Niels Bejerot. Niels Bejerot bilang ke polisi, sebaiknya kita datangkan nih anggota keluarganya Janerick ke sini. Siapa tahu dengan kedatangan anggota keluarganya Janerick, dia mungkin bakalan tobat, khilaf, dan menggagalkan sendiri aksi perampokannya. Ya udah deh, dicari tuh anggota keluarganya Janerick. Pas itu ada satu orang yang ngaku sebagai adiknya Janerick. Kita sebut saja orang ini sebagai Fulan. Fulan diterbangkan tuh menuju ke kota Stockholm dan langsung pergi menuju ke bank dengan pengawalan ketat polisi. Begitu sampai, Fulan yang didampingi oleh satu orang polisi ini perlahan masuk ke dalam bank. Polisi waktu itu cuma pengen nemenin Fulan ketemuan sama Janerick. Niatnya baik nih, gak ada niat terselubung apapun. Begitu Fulan lagi jalan masuk ke dalam bank bersama dengan satu orang polisi, Janerick langsung mengeluarkan beberapa tembakan yang mengarahkan ke mereka berdua. Fulan dan polisi yang lagi ditembakin ini panik dong, dan mau gak mau itu mundur lagi melindungi diri mereka. Pas mereka berdua balik lagi ke markas polisi ya, Niels si psikiater ini bingung, kenapa Janerick nembakin adiknya sendiri? Apakah Janerick ini udah seberingas itu ya sampai-sampai dia ingin membunuh adik kandungnya sendiri? Niels pun akhirnya membujuk Fulan untuk pergi sendirian. Niels berpikiran, besar kemungkinannya mereka tadi ditembakin oleh Janerick karena ya Fulan itu lagi ditemenin sama polisi. Karena sekarang Fulan datang sendirian, Janerick gak mungkin nih menembak adiknya sendiri. Ya udah deh, Fulan jalan sendirian tuh masuk ke dalam bank. Pas Fulan masuk ke dalam bank, dia manggil-manggil tuh Janerick kayak, "Kakak, Janerick, kamu di mana? Ini aku, Fulan, adik kamu." Pas itu Janerick keluar dong. Mereka kayak berhadapan sebentar. Dan beberapa detik kemudian, Janerick langsung mengangkat senjata dan menembak persis ke samping kepalanya Fulan. Tembakannya itu nggak kena kepalanya Fulan, cuman kelewat aja di samping kepalanya. Kayak seakan-akan si Janerick itu memberikan tembakan peringatan yang sangat tegas. Fulan yang kepalanya hampir kena tembakan, kabur dong, lari balik lagi menuju ke markas polisi. Gak lama kemudian, telepon di markas polisi ini bunyi. Diangkat dong sama Niels, dan ternyata yang menelpon ini adalah Janerick. Niels langsung kayak ngomel gitu, kayak kecewa, kayak, "Cuy, lo tadi hampir aja ngebunuh adik lo sendiri loh. Apa yang ada di pikiran lo ketika lo menembak Fulan?" Janerick menjawab Niels dengan ngegas balik, kayak, "Cuy, gue gak punya adik. Apa yang ada di pikiran lo ketika lo ngirim Fulan ke sini?" Ternyata Fulan itu bukanlah adiknya Janerick, dan Janerick itu gak punya adik. Fulan itu adalah orang lain, orang random, orang gak jelas lah. Fulan pas itu ngaku-ngaku ke polisi sebagai adiknya Janerick karena ya ingin terkenal aja. Dia merasa kalau dia bisa nih menghentikan aksi perampokan. Lumayan juga kan masuk TV dan juga radio. Niels si psikiater dan juga pihak kepolisian itu pada diem, pada kicep karena mereka baru aja digocek sama Fulan. Aduh, Fulan.
Pada hari ketiga semenjak perampokan dimulai, pada pagi harinya, seluruh orang yang ada di sekitaran bank, polisi, wartawan, Sandra, Jeneric, dan juga Clark semuanya pada kaget dan langsung terbangun karena mereka mendengar satu suara tembakan. Semua orang pada takut ya, polisi, wartawan, dan orang-orang di sekitarnya itu pada ngumpet nih mengamankan dirinya masing-masing. Pas itu semua orang mencari tuh siapa yang tadi baru aja menembakkan senapannya. Ternyata ada satu orang anggota polisi yang menembak ke arah atas ke udara. Polisi dan wartawan itu nanya dong ke satu polisi ini kayak, kamu ngapain nembak-nembak ke atas? Si polisi ini menjawab, oh iya maaf pak, tadi kepencet. Aduh, kayak semakin lama gue bercerita kayak semakin konyol ya kasusnya. Kayak semakin lawak ini ceritanya. Kayaknya sound effect yang mesti editor gue pakai itu bukan suara boom atau suara creepy, tapi suara kayak apa ya? Kayak wak wow. Anyway, pada pagi hari itu, mobil yang diminta oleh Jeneric itu akhirnya tiba tuh ya. Mobilnya waktu itu adalah Ford Mustang dengan kondisi bensin full tank. Di dalam mobilnya udah ada tas yang berisi sejumlah uang yang diminta juga oleh Jeneric sebagai tebusan. Rencananya adalah Jeneric, Clark, dan 4 orang Sandra pengen kabur tuh dengan mobil Ford Mustang. Tapi tanpa mereka ketahui, di sini polisinya nggak bego-bego amat nih. Polisi waktu itu sebelumnya udah menanamkan alat pelacak gitu di dalam mobilnya. Sehingga mau kabur kemanapun pakai itu mobil, Jeneric dan Clark bakalan selalu terlacak. Selain itu juga udah ada sniper yang standby di atas atap bangunan di sekitaran gedung bank. Snipernya ini udah siap menembak Jeneric ataupun Clark kalau mereka keluar dari bank. Tapi di sini lagi nih blundernya. Pertama ya, biasanya sniper kan memposisikan dirinya itu bersembunyi atau standby di tempat di mana semua orang, khususnya perampok ya, si pelaku itu tidak mengetahui. Bisa dibilang seharusnya sniper itu ngumpet-ngumpet lah. Lah, ini enggak cuy. Dia malah duduk atau tiduran santai gitu ya di satu tempat sambil juga dikelilingin oleh banyak wartawan atau reporter. Literally ya, kalau lo bisa melihat penampakannya ini, snipernya tuh lagi tiduran, sebat-sebat, ngobrol, sambil juga difotoin sama banyak wartawan dan reporter yang ada di sekitarnya. Kelihatan banget tuh, suasananya lagi santai, bukan lagi tegang. Bahkan kayak lagi nge-camping nih, kayak kenapa nggak sekalian aja bikin api unggun. Lalu yang kedua, snipernya ini sebenarnya tidak boleh menembak Jeneric ataupun Clark kalau mereka berdua keluar dari bank. Satu-satunya momen di mana sniper diperbolehkan untuk menembak adalah kalau mereka berdua itu keluar dari bank sambil mengancam atau sambil berusaha membunuh seseorang. Kalau mereka berdua ini keluar bank tanpa terlihat adanya ancaman, sniper dilarang untuk menembak mereka. Tapi dikarenakan snipernya gregetan kali ya, dikarenakan lagi dikelilingin oleh reporter dan juga wartawan, dikarenakan adrenalinnya lagi terpacu, atau dikarenakan ingin dianggap sebagai pahlawan ya, sniper ini bilang kepada wartawan dan reporter kalau dia pasti akan menembak Jeneric atau Clark kalau mereka berdua keluar dari bank dengan atau tanpa ancaman. Wartawan dan reporter yang mendengar pendapat sniper ini menyiarkan dong pendapatnya sniper. Nah, siarannya ini didengar juga oleh Jeneric dan Clark yang lagi ada di dalam bank. Mereka berdua yang mengetahui strateginya sniper ini jadi takut dong, nggak jadi kabur pakai mobil Ford Mustangnya. Pas itu mereka berdua dan juga 4 orang Sandra mau nggak mau ngumpet aja dulu nih di dalam bank. Supaya lebih aman lagi, Jeneric, Clark, dan 4 orang Sandra ini masuk ke dalam brankas bank yang gede banget. Brankasnya itu bentukannya kayak kotak gitu yang luasnya sekitaran 3x4 meter. Kayak kamar tapi ya brankas bank. Mereka masuk ke sana dan melanjutkan lagi istirahat mereka. Pada momen ini ya, karena masih pagi, Jeneric, Clark, dan 4 orang Sandra itu tidur tuh di dalam kamar brankas. Pas mereka lagi tidur, ada satu orang polisi yang memiliki inisiatif ya yang sangat besar, menyelinap masuk ke dalam bank lalu menutup dan mengunci pintu kamar brankas. Pas itu polisi ini langsung balik lagi ke markas yang ada di luar bank ya, dan bilang ke petinggi polisi kayak, "Pak, saya sudah menangkap mereka. Mereka udah terperangkap dan terkunci di dalam kamar brankas bank." Petinggi polisinya ini menjawab, "Wah, bagus tuh. Sekarang ayo kita keluarkan mereka dari dalam kamar brankas." Polisi yang baru aja ngunci mereka bilang lagi, "Nah, itu dia, Pak. Saya nggak tahu cara bukanya." Nah, gue pas pertama baca kasus ini kayak, aduh, ini kok, mohon maaf ya, kok geblek ya. Itu situasinya kayak membaik tapi juga lebih memburuk dalam waktu yang bersamaan. Di satu sisi, Jeneric dan Clark ini terperangkap dan tidak bisa kabur dari dalam kamar brankas. Di satu sisi lain juga, mereka terperangkap bareng-bareng dengan Sandra dan semakin sulit untuk diselamatkan karena
mereka juga terperangkap di dalam kamar brankas. Kayak maju 1 langkah tapi mundurnya 2 langkah. Di lain tepat, di waktu yang hampir bersamaan juga, Jeneric, Clark, dan 4 orang sandera ini terbangun dong dan baru tersadar kalau mereka terkunci tuh di dalam brankas. 4 orang sandera ini panik dong, kayak wah gimana nih kok kita jadi terjebak di dalam sini. Clark yang melihat para sandera yang jadi panik ini berusaha tuh menenangkan keadaan. Dia kayak ngobrol dan satu persatu kayak para sandera tuh kayak dinormalin lagi lah situasinya supaya kondusif. Nah, pas lagi ngobrol gini, tiba-tiba aja telepon yang ada di dalam brankas itu berbunyi. Clark lalu kayak meminta salah satu sandera untuk menjawab telepon ini. Kita sebut aja si sandera ini adalah Fulana. Pas teleponnya diangkat Fulana, ternyata teleponnya itu berasal dari media massa. Ternyata ya di luar sana, di luar bank, media massa ini udah gak sabaran pengen dapat berita terbaru mengenai situasi perampokan. Terutama gimana situasinya nih di dalam brankas. Pas itu Fulana menjawab, well, semuanya baik-baik aja. Kita tadi sempat panik sedikit pas pintu kamar brankasnya dikunci. Cuma sekarang kita semua lagi ngobrol-ngobrol bareng memikirkan cara supaya kita bisa keluar dari sini. Pas itu juga, Fulana meminta media massa untuk menyambungkan panggilan telepon ini ke Perdana Menteri. Begitu teleponnya terhubung sama Perdana Menteri, Fulana kayak meminta gitu untuk dibebaskan, kabur menggunakan mobil bersamaan juga dengan Jeneric dan juga Clark. Surprise, Perdana Menterinya ini menolak dong permintaan Fulana. Yang menurut gue lebih parahnya lagi adalah pas itu Perdana Menteri bilang, daripada lo kabur bareng dengan perampok, kenapa nggak sekalian aja lo mati bareng dengan perampok. Fulana yang mendengar perkataan Perdana Menteri ini kesel ya, kayak loh kok lo malah nyumpahin gue mati? Bukannya seharusnya lo menyelamatkan gue ya? Tahu-tahu pas itu teleponnya ditutup tuh sama Perdana Menteri. Dikarenakan negosiasinya tidak berhasil, jadinya ya udahlah, Jeneric, Clark, dan beserta dengan Sandra stay di dalam kamar berangkas untuk sementara waktu. Sedangkan polisi di luar sana sibuk tuh mencari strategi sambil juga sibuk dengan media massa. Di dalam berangkas, Jeneric, Clark, dan juga para Sandra ini pada dengerin radio tuh, mendengar pemberitaan tentang mereka semua. Sesekali juga mereka mendengarkan musik, bahkan mereka kayak joget, kayak berusaha menghibur dirinya masing-masing lah. Mereka juga ngobrol, saling kenal, saling bonding. Bahkan Jeneric itu kayak memberikan 1 peluru gitu kepada Fulana sebagai kenang-kenangan. Fulana yang menerima hadiah dari Jeneric ini seneng dong, kayak wah lu perhatian banget nih ya. Waktu pun terus berlalu dan tibalah hari esok. Udah hampir 24 jam ya, Jeneric, Clark, dan 4 orang sandera terjebak di dalam brankas. Selama itu juga mereka tidak makan dan minum secara tidak ada makanan dan minuman di dalam brankas. Pas itu moodnya mereka sekarang mulai berubah nih. Secara kelaparan dan kehausan mulai menyerang. Di saat yang bersamaan pula, kepolisian di luar itu udah pada masuk tuh ke dalam bank, naik ke lantai atas lalu standby di sebuah ruangan yang persis berada di atas brankas. Pas itu polisi mengeluarkan bor yang sangat besar dan mulai mengebor lantai. Strateginya adalah polisi ingin membuat lubang gitu di brankas. Nah, pas lagi lantai ruangan atau atap brankasnya lagi dibor, polisi nggak sengaja memotong kabel aliran listrik yang tertanam di lantai yang mengalir ke dalam brankas. Alhasil, ketika kabelnya putus, lampu di dalam brankas itu mati dan ruangan brankas menjadi gelap gulita. Pas itu ya, Jeneric jadi bete banget. Moodnya semakin jelek. Mana udah kelaparan, kehausan, sekarang malah mati lampu. Clark yang melihat Jeneric moodnya nggak stabil, jadi ikutan takut nih, khawatir kalau Jeneric bakalan nekat. Pas itu, Clark menelpon polisi dan bilang, tolong dong, turunin lampu ke dalam bank. Di sini gelap banget nih. Kalau nggak mau, takutnya Sandranya itu bakalan disakitin oleh Jeneric. Polisi yang menerima panggilan dari Clark ini mau nggak mau nurut dong demi keselamatan Sandra. Pas lubangnya udah kebentuk ya, polisi kayak menurunkan lampu sambil juga menurunkan makanan dan minuman untuk mereka konsumsi. Selain itu, polisi menurunkan sebuah kamera untuk memfoto situasi di dalam brankas. Fotonya ini menjadi salah satu foto yang paling terkenal di dalam dunia kriminal. Di dalam foto ini terlihat Clark lagi ngintip gitu dari balik tembok. Lalu di sampingnya ada 3 orang Sandra yang lagi duduk aja nyender ke lemari brankas. Kalau diperhatikan baik-baik ya, mereka kondisinya tuh kayak baik-baik aja, cuman ekspresinya kayak antara bingung dan heran. Kayak apaan nih kok tiba-tiba difoto. Beberapa saat kemudian polisi menelepon lagi Clark. Pada panggilan ini polisi bilang ke Clark dan Jeneric, lo berdua boleh aja tuh keluar dari brankas, tapi Sandranya stay di dalam brankas. Jelas-jelas mereka berdua menolak proposal dari polisi. Ya udah deh, sama-sama keras kepala, tidak terjadilah kesepakatan di antara mereka berdua dan polisi.
Hari itu ya, polisi diam-diam menyadap kembali kamar brankas. Pas mereka mendengar situasi di dalam brankas, polisi agak terheran karena Jeneric, Clark, dan para sandranya ini semua lagi ngobrol akrab. Ada yang lagi makan, ada yang lagi tiduran, pokoknya lagi pada santai-santai lah. Bahkan ya, mereka semua tuh kayak berasa camping, kayak nggak ada hal apapun yang terjadi. Polisi heran dong, polisi pun menelepon Jeneric dan Clark. Polisi pas itu nanya ke mereka, mau keluar nggak? Mereka berdua menjawab, enggak. Polisi pun bilang, oke, dan ya udah, itu doang. Pada hari itu ya, lewat siaran TV dan radio, polisi meminta saran kepada masyarakat. Mereka kayak mengadakan voting, gimana nih cara yang tepat untuk menghentikan aksi perampokan dan penyanderaan ini. Pas itu ada masyarakat yang bilang, masukin aja sarang lebah ke dalam lubang brankas. Ada yang bilang juga, lempar aja granat ke dalam lubang brankas. Ada yang bilang, masukin aja bola pingpong yang banyak banget ke dalam brankas. Nantinya mereka semua kan jadi mandi bola dan tidak bisa bergerak tuh karena tenggelam di dalam banyak bola pingpong. Serius, ada yang ngasih saran begitu yo. Dipikir ini tuh YouTube short ya. Kayak dikiranya nih konten, wah butuh berapa banyak bola untuk memenuhi satu ruangan ini. 1 bola, 2 bola, 100 bola. Anyway, pas itu ya polisi mendapati satu saran yang masuk akal nih. Sarannya ini datang dari seorang anak yang masih berusia 10 tahun. Pas itu bocah itu menulis surat ke polisi. Dalam surat ini bocah ini bilang ke polisi untuk standby di dekat lubang brankas. Kalau sekiranya polisinya nanti melihat perampok, mereka mesti dengan cepat menembak perampoknya. Nah, blundernya kali ini adalah sarannya itu disiarkan langsung di televisi dan juga radio. Lagi-lagi ya, otomatis Jeneric yang ada di dalam brankas mendengar dong strateginya polisi. Ya udah deh, sebelum polisi standby di dekat lubang brankas, Jeneric udah standby duluan. Begitu muncul penampakan polisi, Jeneric langsung mengeluarkan beberapa tembakan. Tembakannya ini sempat mengenai tangan dan menyerempet kepalanya polisi. Mau nggak mau ya, pas itu polisi menarik lampu yang terpasang di lubang, mengambil kembali suplai makanan dan minuman, dan menutup lubang brankas menggunakan kaca anti peluru. Alhasil satu ruangan brankas ini menjadi gelap kembali. Pada momen ini ya, polisi udah muak nih kepada Jeneric dan Clark. Polisi bilang ke publik bahwa mereka bakalan memasukkan gas ke dalam kamar brankas lewat lubang brankas, dan nantinya polisi itu bakalan memaksa masuk lewat pintu brankas. Karena polisi bilang ke publik, otomatis disiarkan dong di televisi dan radio. Dan lagi-lagi Jeneric dan Clark ikutan mendengar strateginya polisi. Pas itu Jeneric dan Clark menyuruh para sandera untuk berdiri dan mengikat leher mereka di lemari brankas. Kalau gasnya ini ngebuat mereka semua tertidur, para sandera itu bakalan kecekek tuh lehernya. Sementara itu polisi yang ada di atas brankas itu ya udah menyiapkan nih berbagai macam gas. Di luar pintu brankas juga udah ada polisi yang memakai masker gas, udah standby untuk masuk. Di lobi bank juga udah ada petugas medis yang standby untuk menyelamatkan para sandera. Semua polisi ini terbilang udah siap nih untuk menyerang. Gak lama kemudian polisi yang ada di brankas itu membuka kaca anti peluru, menurunkan lampu, dan juga memasukkan gas ke dalam ruang brankas. Tapi lagi-lagi blunder lagi. Ternyata gas yang dimasukkan polisi itu bukanlah gas yang membius untuk tidur, melainkan gas beracun. Nah, gue nggak tahu persis gasnya itu gas apa, tapi yang jelas Jeneric, Clark, dan keempat sandera itu pada batuk-batuk, tersedak, muntah-muntah karena mulai keracunan gas. Pas itu ya, Jeneric yang batuk-batuk itu menyerah dan meminta polisi untuk menghentikan menyemburkan gas beracun. Dia juga bilang kalau gas ini terus-terusan disemburkan, kita semua bisa mati nih di sini. Jeneric pun menyerahkan senjatanya ke polisi lewat lubang yang ada di atas brankas. Nah, walaupun Jeneric dan Clark udah menyerah, polisi masih terus-terusan menyemburkan gas beracun. Polisi waktu itu bilang, keluarin dulu sandranya, baru deh kita matikan gasnya. Masalahnya adalah 4 sandranya itu lagi terikat di lemari brankas dan udah mulai lemes keracunan. Selain itu juga, Jeneric dan Clark yang berdiri dekat dengan lubang dan yang pertama kali tersembur oleh gas, ini udah tidak bisa berkutik selama sekali. Kalaupun mereka ingin melepaskan sandera, mereka nggak bisa karena kesadarannya semakin lama semakin menghilang. Pada momen ini, para sandera berteriak panik dong, kayak hentikan gasnya, kita semua bakalan mati di sini, matiin gasnya. Polisi yang telat sadar dengan situasi ini ya langsung mematikan gas
dan masuk tuh ke dalam brankas. Pas itu ya polisi ingin menyelamatkan para sandera duluan, tapi mereka berteriak balik kayak mereka nggak mau, mereka maunya polisi menyelamatkan duluan tuh Jeneric dan Clark karena mereka berdua udah terkapar lemas. Ya udah deh, polisi nurut aja dan menyelamatkan Jeneric dan Clark keluar dari brankas. Selanjutnya baru deh menyelamatkan para sandera. Begitu mereka semua keluar dari brankas, surprise, Jeneric, Clark, dan para sandera semuanya itu berpelukan. Mereka kayak saling bersimpati, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain karena mereka baru aja selamat dari kematian. Setelah selesai berpelukan, Jeneric dan Clark dipisahkan tuh dari para sandera dan dibawa oleh kepolisian. Sementara itu, para sandera yang takut dengan polisi ya sekarang itu dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Di momen ini, perampokan yang dilakukan Jeneric dan Clark itu dianggap selesai. Walaupun begitu, ceritanya masih belum selesai. Jeneric selanjutnya dibawa ke pengadilan dan didakwa atas dasar tindakan penculikan, perampokan, kekerasan, dan percobaan pembunuhan. Hasil pengadilannya adalah dia mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun plus 3 tahun, di mana 3 tahunnya ini adalah hukuman dia yang sebelumnya, sebelum dia melakukan aksi perampokan bank. Sedangkan hasil untuk pengadilannya Clark ini agak unik nih. Jadi hasil pengadilan Clark awalnya itu dia mendapatkan hukuman penjara tambahan selama 5,5 tahun karena dia terlibat dalam perampokan bank yang dilakukan oleh Jeneric. Tapi pada kenyataannya, Clark itu sebenarnya tidak terlibat. Dia kan awalnya kayak lagi mendekam di penjara, lalu kayak dipaksa terlibat atas dasar permintaannya Jeneric. Dan yang mengabulkan permintaannya Jeneric ini, itu kan polisi. Bisa dibilang, Clark ini hanya nurutin perintah dari polisi. Kenapa Clark malah jadi mendapatkan hukuman tambahan ketika dia nurut dengan polisi? Clark membela dirinya dong, ini nggak adil buat dia. Selain itu juga, ketika Clark keluar dari penjara untuk menuruti perintah polisi, dia tuh sebenarnya juga udah ngebuat deal-dealan dengan polisi. Dari info yang gue dapatkan, dealnya tuh seperti ini. Kalau Clark bisa memastikan tidak ada sandera yang terluka, maka Clark berhak mendapatkan libur dari penjara selama 6 minggu. Pada saat liburan, Clark diperbolehkan untuk merampok bank atau kabur ke luar negeri kalau dia inginkan. Ini sangat aneh dan unik nih. Bayangin, libur 6 minggu dari penjara, diperbolehkan merampok bank atau bahkan kabur ke luar negeri. Gue kira cuma Wakanda doang yang unik, ternyata ada lagi tuh negara yang unik. Ya dunia itu emang bener-bener besar ya. Selain itu juga, ketika polisi dan pihak bank mengolah TKP, mereka menemukan ada sejumlah uang yang menghilang. Gua nggak tahu nih jumlahnya berapa uang yang menghilang secara misterius, tapi ada 2 dugaan. Dugaan yang pertama adalah Jeneric dan Clark berhasil merampok bank dan mengeluarkan uangnya secara misterius. Atau dugaan yang kedua adalah uang yang menghilang ini diambil sendiri oleh para sandera. Bisa dibilang para sandera itu kayak aji mumpung gitu loh, kayak waduh, gue terkurung nih di dalam brankas yang berisi banyak uang. Wah, sabi kali ya, ambil dikit. Walaupun begitu, ini hanya dugaan ya. Yang jelas ada sejumlah uang, jumlahnya emang gak banyak, tapi menghilang secara misterius. Hal aneh dan unik selanjutnya adalah para sandera sekarang menjadi akrab, berteman, dan bersahabat dengan Jeneric dan Clark. Para sandera diketahui sering banget mengunjungi Jeneric dan Clark ketika mereka berada di dalam penjara. Psikiater yang ada di awal cerita yang bernama Niels Bejerot ini memberikan komentar bahwa para sandera ini ternyata mengalami sebuah kondisi psikologis yang bernama The Stockholm Syndrome. The Stockholm Syndrome sesuai namanya adalah sebuah sindrom yang katanya pertama kali diteliti lebih lanjut di kota Stockholm, Swedia. Secara definisi, Stockholm Syndrome adalah sebuah kondisi psikologis di mana korban itu bersimpati, memiliki emosi positif kepada pelaku. Nah, gue emang lulusan psikologi, tapi gue nggak setinggi itu juga ilmunya. Walaupun begitu, gue coba jelasin nih ya sebisa mungkin, sepemahamannya gue. Kalau salah atau melenceng, mohon maaf ya. Jadi seperti yang lo kebanyakan tahu, pelaku biasanya kan menyakiti korban. Seiring waktu berjalan, normalnya adalah korban semakin lama semakin membenci kepada pelaku karena ya disakitin. Tapi ketika seseorang mengalami Stockholm Syndrome, entah kenapa ya, semakin lama waktu berjalan dan semakin lama korban mengenal pelaku, korban ini malah bersimpati dengan pelaku. Contoh realnya adalah ya aksi perampokan Jeneric dan Clark ini. Mereka di awal cerita adalah pelaku yang menyakiti atau mengancam korban. Namun seiring berjalan waktu, pelaku dan korban ini yang berada dalam sebuah situasi kondisi waktu dan tempat yang
sama, itu lama-lama menjadi saling kenal. Ditambah lagi ada pihak ketiga, yaitu polisi yang menyerang pelaku dan secara tidak sengaja menyakiti juga korban. Otomatis pelaku dan korban yang tadinya berada di satu sisi berseberangan sekarang berada dalam satu sisi bersamaan. Otomatis korban dan pelaku itu menjadi satu pihak. Sedikit tambahan catatan lagi, Stockholm Syndrome ini ternyata bukanlah sebuah penyakit, bahkan tidak tertulis di DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM secara singkatnya adalah buku-buku yang berisi tentang daftar gangguan kejiwaan. Stockholm Syndrome lebih masuknya ke sebuah fenomena yang beneran terjadi, tapi bukanlah penyakit. So, itu adalah kasus tentang sebuah sindrom, awal mula sindrom yang membuat korban itu menjadi jatuh cinta kepada pelaku. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video gue yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue juga punya cerita yang mengerikan juga. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.